Tadi kalau Mbak Bu Nuning menyampaikan memang sudah banyak laporan sebenarnya dari masyarakat begitu. Tanggapannya ketika mereka melaporkan hal tersebut meskipun itu tidak hanya bukan di kewenangan televisi KPI, atau gitu tidak ya. kewenangan KPI, bagaimana dong? Kita sampaikan bahwa kita pertama mengedukasi publik dulu bahwa edukasinya KPI itu concernnya adalah di pengawasan konten siaran televisi dan radio agar masyarakat juga duduk gitu loh, bahwa ya ini bukan wilayahnya KPI sekarang ini. Tapi yang kedua, selagi itu bisa kami koordinasikan maka akan kita koordinasikan. Taruhlah kita ini kan punya jejaring dengan YouTube, dengan Google dan lain sebagainya, kita sampaikan. Pun kita tidak punya, maka kita punya kolega yang namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang hari ini memang ya seluruh PSE harus mendaftar ke Kominfo. Tapi sudah pernah ada pertemuan khusus begitu antara KPI dengan beberapa kolega atau dari platform masing-masing yang menyampaikan, nih loh, kayaknya mesti harus ada role-nya, ada perubahannya karena masyarakat sudah sampai seperti ini laporannya. Gitu. Tapi kalau secara formal memang belum. Tapi KPI sudah memberikan statement tertulis itu sebagai sebagai redaksi draft undang-undang penyiaran. Jadi kita sudah sampaikan kepada DPR, basis datanya bahwa keresahan publik sekian. Kalau saya boleh sampaikan nih. Penduduk kita kan 277 juta jiwa. Yang gadget ini beredar di Indonesia ada 300 sekian. Kita udah surplus gadget 33%. Artinya setiap individu itu nyaris sudah punya gadget. Sadar lah ya. Itu sudah dihitung dari 0 tahun loh ya umurnya gitu ya. Artinya mungkin yang 0 sampai sekian tahun hari ini belum punya gadget, di antara kita mungkin punya 2, punya 3 dan lain sebagainya. Yang menggunakan internet berapa? Yang menggunakan internet ini ada 204 pengguna internet. Sosial medianya ada sekitar 190 juta. Bayangkan nih, ini kan kalau bicara pasar yang sangat gede. Luas sekali. Betul. Apalagi kalau balik lagi yang viral yang menghasilkan seperti itu. Sehingga sekarang itu menstimulasi, karena yang viral yang menghasilkan, menstimulasi untuk bikin konten yang kemudian tidak berkualitas menurut saya. Ada prank, ada yang porno-porno, ada yang perilaku-perilaku menyimpang, itu yang kemudian menjadi sangat viral. Maka sebenarnya tidak semata-mata kemudian kita harus mengawasi platformnya, tapi yang harus disiapkan juga pengguna sosial medianya, pengguna media barunya. Kalau saya bilang well literate tadi, maka kalau saya dapat gambar begitu, saya tidak akan posting lagi. Gitu. Kalau kemudian saya dapat sesuatu yang kemudian tidak bisa dikonfirmasi, hoax dan lain sebagainya, saya tidak akan posting lagi. Yang kemudian kita ini justru menjadi penyumbang terbesar hal ini menjadi ya semakin dia semakin dapat duit ya yang punya konten itu, dan itu semakin merajalela dalam pengaruhi konstelasi kehidupan sosial kita begitu. Ya harusnya kita stop, jangan yang buruk-buruk itu kita viralkan yang baik-baik tadi saya bilang. Penuhi timeline kita ini dengan konten-konten yang positif. Kalau sudah seperti itu kan berarti sebenarnya KPI sudah ada peraturan untuk televisi. Kemudian saat ini tadi juga sudah disampaikan ya. Betul. Mau ada pertemuan begitu atau sudah Sudah dilakukan? kita mengusulkan draft revisi undang-undang ya. Nah, kemudian apakah ada juga rencana begitu Bu Nuning akan ada tim khusus mungkin untuk menangani hal ini, jadi juga lebih bisa mensortir lebih luas begitu tayangan-tayangan seperti ini, atau kalau memang belum bisa mencakup aturan di semua platform gitu, atau mungkin KPI apakah sudah melakukan terjun ke lapangan gitu, ke sekolah mungkin, ke beberapa masyarakat menengah ke bawah istilahnya, untuk hal-hal seperti ini mereka juga bisa lebih ikut mensortir juga biar tayangan ini tidak sampai kepada anak-anak begitu, tidak disalahgunakan gitu. Jadi mekanismenya begini, sebenarnya yang bisa lakukan KPI sekarang adalah
melakukan literasi kepada masyarakat. Memang kalau kita bicara secara kaku, kewilayahan KPI itu kan literasinya kepada penonton televisi dan pendengar radio. Cuman hari ini dari penonton internet, penonton video di internet, itu ya memang masih arahnya nonton TV lewat internet. Oh iya, gitu. Maka kita pun juga harus turut serta bagaimana meliterasi penonton kita yang nontonnya lewat gadget. Gitu ya. Artinya kemudian tanggung jawab kita ada. Nah, kita punya yang namanya gerakan literasi sejuta pemirsa. Sejuta itu AMSAL, penduduk kita 270 juta gitu loh. Nah, di situ kita sampaikan bagaimana memilih program yang baik, bagaimana peran orang tua mendampingi anak menonton dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak apa-apa anak-anak kemudian diajak nonton konten yang kemudian taruhlah remaja begitu ya, tapi diberikan penjelasan, didampingin istilahnya. Betul. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita percayakan sepenuhnya kepada TV, apalagi kepada YouTube gitu ya, itu nggak menjamin. Karena apa? Karena tiba-tiba kontennya itu ada iklan yang kemarin itu di YouTube Kids aja iklannya itu mempromot tentang ya semacam himbauan bahwa laki dan laki itu boleh, perempuan dan perempuan itu boleh. Itu masuk di YouTube Kids gitu loh. Di YouTube Kids Indonesia. Gaduhlah penonton kita ini kan. Akhirnya komplainnya ke KPI karena tidak tahu harus komplain kemana kan begitu. Nah, ini yang kemudian bisa melakukan take down gitu ya. Itu kan Kominfo dengan menyampaikan ke platformnya. Kalau tidak disampaikan ke platform tidak bisa. Karena yang punya kuasa men-take down itu platform gitu loh. Atau tiba-tiba kita ngeklik dia turun nggak bisa begitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang, kalau anak-anak kecil kalau udah buka YouTube dia searching ada YouTuber idola gitu. Bahkan apapun yang mereka lakukan seperti prank dan lain sebagainya itu dilakukan ketika mereka dalam dunia permainan begitu. Apalagi ketika tayangan-tayangan seperti ini dengan mudahnya seperti Bu Nuning tadi bilang, kita mau nonton apa aja yang keluar malah tayangan seperti apa gitu. Itu sangat meresahkan gitu buat masyarakat, apalagi anak-anak sekarang yang mereka buka YouTube aja udah kadang orang tua udah kalah gitu. Kalau benar-benar lebih tidak canggih loh lebih mereka. Canggih. Ya. Kalau saya sih menurutnya gini, ini harus menjadi apa ya, komitmen bersama dunia pendidikan, orang tua, apa ya, pemilik platform, konten kreator dan lain sebagainya, bahwa ya ini harus menjadi kurikulum. Kurikulum ini kan tidak hanya sebatas di sekolah ya. Kurikulum kita sebagai dalam konteks parenting itu kan juga harus kita punya kurikulum nih. Anak saya tidak boleh nih kasih nonton sekian jam saja dan lain sebagainya. Itu bagian dari kurikulum yang harusnya ada di diri kita masing-masing sebagai orang tua. Berarti intinya sejauh ini KPI ini ternyata Sobat Lentera sudah mempunyai ruang sendiri begitu, dan peraturannya pun semoga ke depan akan berkembang. Jadi keresahan masyarakat terkait tayangan-tayangan pornografi atau kita saat ini lagi bahas tentang LGBT akan lebih bisa diminimalisir sehingga tidak membahayakan anak-anak. Ini kita berbicara utamanya untuk di Indonesia seperti itu ya. Betul. Kemudian Mbak Naning mungkin ada yang bisa disampaikan atau ditambahkan atau juga harapan-harapan masyarakat, semoga KPI bisa mencakup semua media mainstream juga begitu, dari media sosial juga, jadi masyarakat benar-benar tahu nih kalau ada tayangan yang sekiranya itu tidak pantas dan membahayakan anak-anak ataupun budaya Indonesia sendiri, itu mereka bisa melapor kemana. Oke. Baik, saya untuk masyarakat yang kemudian memiliki keresahan yang sama dengan kami di Komisi Penyiaran Indonesia, mari sampaikan dukungan untuk segera ada pengaturan terhadap konten-konten yang ada di media baru dan juga over the top khususnya, agar kemudian ada jaminan layanan, ada kepastian konten yang diasup oleh anak-anak kita, oleh kita semuanya itu mengandung muatan-muatan yang informatif dan edukatif. Oleh karena itu mari kita support bersama-sama undang-undang penyiaran ini segera direvisi, dan diantaranya adalah pengaturan berkait dengan konten-konten yang ada di platform media-media baru begitu. Terus yang kedua berkaitan dengan di televisi, saya kira kalau masyarakat benar menemukan konten yang tidak sesuai dengan norma, dengan aturan, dengan adat istiadat yang ada,
maka kami sangat terbuka untuk menerima pengaduan masyarakat, komplain masyarakat, dan bisa disampaikan ke seluruh kanal sosial media KPI dan juga ruang pengaduan online KPI begitu. Media sosial KPI apa aja sih Bu Nuni? Ada Instagram @KPI Pusat, KPI_Pusat, ada juga Facebooknya KPI Pusat, ada juga Twitternya KPI Pusat. Dan itu pasti akan direspon ya, Sobat Lentera. Jadi mekanisme respon sebenarnya begini, kita tidak bisa langsung, misal Mbak Anjung sampaikan, Bu, ini ada tayangan sinetron ini melanggar apa dan lain sebagainya. Nah ya, sinetron itu juga harus kan, gitu iya, ya. Benar. Ketika sinetron apa, kita tidak langsung jawab, Mbak, sinetronnya udah kita sanksi nih, tidak. Karena kita akan selalu kemudian, oh Mbak Anjung nonton sinetron A jam sekian di TV mana, akan kita verifikasi dulu. Apakah itu kemudian melanggar P3 SPS atau tidak, begitu ya. Karena kadang-kadang masyarakat itu punya standar masing-masing. Taruhlah begini, mungkin orang tidak permisif dengan pakaian yang atau yang tidak berjilbab gitu. Akhirnya diklaim sama pengadu kita bahwa itu tidak mendidik karena tidak pakai jilbab, kan tidak seperti itu. Ada kategorinya sendiri ya. Betul. Dari KPI. Ada standar do and don't-nya bahwa kita ini Indonesia, bahwa kita ini tidak bukan hanya satu kelompok masyarakat tertentu, kelompok agama tertentu gitu ya. Nah, kalau sudah menyinggung persoalan kelompok atau agama, maka itu harus kemudian ya kita harus sangat berhati-hati untuk itu. Oh begitu. Jadi sudah ada standarnya. Tadi juga terakhir saya sempat tertarik tentang sinetron begitu ya. Itu banyak sekali keluhan-keluhan ke KPI begitu. Yang tayang sinetron kemudian yang dinyatakan itu adalah untuk anak remaja, tapi tanpa sadar terkadang juga disisipin itu Bu Nuning tentang bagaimana ini anak laki-laki deket banget sama anak laki-laki seperti gimmick, tapi ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya sama saja gitu. Seperti atau kalau sederhana saja kalau nonton Ipin Upin itu kan ada si Saleh ya. Iya. Karakter Saleh yang di situ adalah karakter yang memang melambai begitu. Tapi ya kemudian kenapa itu kok tidak disangsi, kan ada potensi gitu kan, mengajarkan anak untuk melambai dan lain sebagainya. Saya kira tidak. Kami sudah melakukan kajian bahwa konten Ipin Upin itu ya konten yang kemudian mengenalkan ke anak tentang diversity dalam kehidupan sosial sehari-hari. Bahwa di lingkunganmu itu ada yang begini loh, ada si A, si B, ada laki, ada perempuan, ada yang agak begini, ada agak begitu. Tapi di Ipin Upin ini tidak pernah kemudian dieksploitasi sebagai upaya-upaya mempromot perilaku, gitu ya. Hanya mengenalkan, lu sama siapapun itu harus baik loh, meskipun kondisinya seperti A, B, C, D. Itu di Upin Ipin. Di konteks sinetron yang lainnya, kalau kemudian ada perilaku mempromot tanpa ada potensi menegasi, begitu ya, bahwa yang gini ya Mbak, sinetron ini kan fiksi. Kalau mau menggambarkan fakta, itu bagaimana? Kan harus dipadatkan sedemikian rupa ya. Nah, ketika itu fiksi, untuk kemudian menunjukkan ini antagonis, protagonis, kan harus ada gap. Maka yang antagonis itu ya harus nakal, harus jahat, harus ini. Maka munculkan yang kemudian sifat jahat. Kan tidak mungkin sepanjang sinetron ini semuanya baik-baik aja gitu loh. Nah, baru kemudian ada negasi, itu wajib. Bahwa perbuatan itu salah, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu salah, maka harus ada keberanian lapor polisi. Itu bagian dari yang harus dikonstruksi oleh sinetron kita. Begitu. Jadi memang tidak semua protes dari masyarakat terkait sesuatu hal yang tidak pantas langsung dijawab begitu. Jadi harus ada istilahnya seperti ada KPI memastikan ada prosedurnya begitu. Ini benar nggak nih memang melanggar, atau mungkin dari kacamata masyarakat seperti itu, tapi sebenarnya ketika dari KPI terjun langsung kemudian melihat seperti apa konsepnya, utuh tayangannya itu enggak. Kan masyarakat kadang-kadang cuma melihat sepotong, apalagi yang viral-viral begitu ya. Yang viral dipotong, habis itu KPI ini gimana sih kok ada ini? Ternyata dia di freeze, berhenti. Jalan ceritanya nggak begitu gitu. Ada juga yang kemudian mengadu, ini tayangan udah 5 tahun yang lalu dan ada tayang di TV gitu loh. Kok masih diadukan? Kan kadang-kadang karena kita ini ya anak sosmed gitu ya. Maka entah ini kapan tayang, udah pokoknya ngadu terus ke KPI.
oh ini udah nggak tayang loh, kita mau cari di TV mana gitu. Netizen udah kadang-kadang jadi KPI kedua loh Bu Nuning kalau untuk tayangan kayak bahkan gini. lebih pertama deh kayaknya gitu kan gitu. Karena Lebih mereka keras juga ya mereka. lebih keras. Jadi lebih keras. Aku bersyukur punya netizen gitu ya. Cuman Sanksi memang sosial lebih jatuhnya seperti itu. problemnya juga aku meminta bahwa netizen harus jadi netizen yang cerdas, bahwa memberikan aduan itu jangan kemudian hanya memotong tayangan yang entah itu tayang kapan, entah di TV mana begitu. Kan apalagi dulu belum ada video ya, masih ada cuman capture-capturean gitu doang. Nah capture-capturean itu entah capturean dari mana kan kita nggak tahu sumbernya. Begitu Harus loh. benar-benar dilihat dulu nih. Betul, Ditelusuri validasi dulu. berkaitan dengan sumber ataupun konten itu harus kita pastikan. Begitu. Jadi nggak cocok protes kemudian berharap langsung KPI menanggapi, nggak gitu Sobat Lentera. Jadi ada prosesnya, dari KPI harus ada telusur juga masalah apakah benar seperti itu, ditelisik benar-benar, jadi adil begitu ya. Aku mau satu lagi nih yang Apa nih, sering silakan. teman-teman netizen itu salah paham bahwa yang melakukan blur, yang melakukan sensor itu KPI. Oh begitu. Jadi perlu saya jelaskan, yang pertama itu proses produksi. Proses produksi itu kan ada yang namanya casting, kalau sinetron, ada proses syuting, dan yang ketiga editing. Itu yang melakukan adalah production house. Oke. Setelah itu baru dimintakan yang namanya STLS, surat tanda lulus sensor, itu ke LSF. LSF baru nanti kasih koridor nih. Oh ini pantasnya D, karena mengandung muatan-muatan apa gitu. Ini harus tayang di jam 22 kan begitu. Habis dapat STLS, bawa pulang lagi ke TV. Di TV masih diedit-edit lagi, disesuaikan dengan P3 SPS. Oh ini ada visual rokok, sama KPI nggak boleh nih, karena di P3 SPS nggak mengizinkan ada visual rokok. Di blur lah rokoknya. Oh ini masih kelihatan nih, dadanya terlalu vulgar. Di blur lah dadanya. Oh si suka pakai bikini, mereka karena keterbatasan informasi si suka di blur lah, padahal si suka di pinggir kolam renang. Menurut kita nggak apa-apa, konteksnya kan lagi renang. Kan gitu. Sesuai seperti Betul. itu. Baik. Nah itu yang ngeblur TV-nya. Oh. Baru naik ke layar kaca, KPI ngawasi barengan sama penonton-nonton di jam yang sama gitu loh. Oh baik-baik. Itu ceritanya. Jadi sekali lagi KPI bukan yang melakukan blurring terhadap siaran televisi. Konten Betul. setiap program di televisi seperti itu. Baik Sobat Lentera, itu tadi bahasan podcast keliling tentang maraknya tayangan LGBT di Indonesia yang semakin berani. Ternyata sampai saat ini dari pihak KPI sudah mulai membahas dan akan mengeluarkan mungkin insya Allah peraturan yang lebih bisa menjangkau atau bekerja sama dengan undang-undang platform DPR yang gitu ya. Platform lainnya. Terima kasih dan semoga podcast kali ini juga akan bermanfaat bagi Sobat Lentera. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya tentunya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih Bu Nani Rodia.